Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi teman-teman akan menghadapi prakerin ya. Kalau dulu dikenalnya itu PKL, tapi kalau sekarang prakerin ya pada intinya sih sama. Prakerin merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau industri yang relevan dengan kompetensi siswa sesuai dengan bidangnya. Terus kenapa sih harus ada prakerin? Kenapa kalian gak di sekolah saja belajar? Kenapa harus melakukan prakerin itu? Tentu saja ada sebabnya. Negara melalui Kemendikbud berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dari generasi mudanya melalui sekolah. Dengan adanya prakerin diharapkan membantu teman-teman untuk bisa selalu adaptif dengan dunia kerja atau dunia usaha. Dan kegiatan prakerin merupakan wujud salah satunya bentuk kepedulian negara terhadap teman-teman sekalian yang tentunya masih di bangku sekolah. Dan itu dituangkan dalam beberapa aturan yang menjadi sebagai dasar adanya sebuah prakerin. Yang kurang lebih ada 7 dasar hukum untuk prakerin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Nomor 4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Yang kelima, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Yang keenam, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 4678 Tahun 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Dan yang ketujuh, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Dan itulah dasar-dasar hukum terjadinya praktek kerja industri yang tentu saja mempunyai sebuah tujuan. Tujuan prakerin memberikan pengalaman kerja langsung untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan, mengaktualisasikan penyelenggaraan prakerin antara SMK dan institusi pasangan, di sini DUDI, dunia usaha dan dunia industri, memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja. Manfaat prakerin bagi siswa: menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional, mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan, menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha serta industri, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait baik dalam dunia usaha maupun dunia industri, mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan, pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan, mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi terkini, memberikan keuntungan pada pihak sekolah dan siswa itu sendiri karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah dapat didapatkan di dunia usaha.
Manfaat bagi dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Nanti kita sebutannya singkat Dudika aja ya. Dudika lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Dudika dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta prakerja. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Dudika. Dan itulah tujuan dari adanya sebuah prakerja, dan ada tujuan. Untuk mencapai tujuan itu kalian pun harus ada sesuatu yang kalian harus bawa pada diri teman-teman yang nanti akan melakukan prakerja, yaitu bekal. Tentunya teman-teman sudah dikasih bekal ya oleh pengajar dari teman-teman saat proses belajar mengajar di sekolah, yang nantinya yang tak kalah penting yaitu ada etika profesi, kearsipan, korespondensi atau surat menyurat, komputer, peralatan mesin kantor, transaksi keuangan, dan pelayanan prima. Tentunya untuk etika profesi, saya yakin teman-teman sudah banyak sekali yang sudah diajarkan oleh pengajar dari teman-teman terkait etika profesi. Tapi untuk kali ini kita akan lebih ke intinya aja ya, ketika nanti teman-teman melakukan prakerja di instansi maupun di perusahaan. Yang pertama adalah berbicaralah dengan bahasa Indonesia yang baik. Jangan menggunakan bahasa ngoko atau penginyongan atau ngapak. Yang selanjutnya, meskipun teman-teman sudah akrab, tetap menghormati kepada pembimbing teman-teman atau karyawan yang ada di sana. Terus yang selanjutnya, jaga hati dan pandangan dari pegawai yang sudah berumah tangga, karena hal-hal seperti ini terkadang sering terjadi. Dan selanjutnya, bagi siswa atau siswi SMK, jaga penampilan tetap rapi dan sopan. Dan bagi siswi yang perempuan khususnya, jangan menggunakan make up terlalu berlebihan. Pakailah yang sewajarnya aja, yang natural make upnya, pasti karena sesuatu yang natural pasti akan terlihat lebih cantik. Untuk kearsipan, biasanya untuk kearsipan yang teman-teman langsung alami di instansi atau di perusahaan swasta, biasanya untuk kearsipan teman-teman sudah disiapkan oleh pembimbingnya teman-teman ya, udah di set berkas-berkasnya sedemikian rupa. Kemudian tugas teman-teman hanya menerima berkas itu, terus menggunakan pembolong yang kemudian diletakkan atau dimasukkan ke dalam outener, yang kemudian juga setelah dimasukkan di outener, teman-teman tinggal memasukkan ke filing kabinet atau lemari arsip seperti itu. Untuk korespondensi atau surat menyurat, ya seperti teman-teman tahu lah ya, untuk beberapa jenis surat seperti surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, surat perintah, surat pengantar, surat edaran, dan surat undangan. Itu beberapa jenis surat yang biasanya dipakai di instansi maupun di perusahaan. Nah, untuk teman-teman biasanya kalau misalkan ditempatkan di kelurahan atau di kecamatan, untuk surat menyurat biasanya teman-teman ada di bagian ekspedisi surat ya, atau pencatatan surat keluar masuk. Nah, kalau yang manual biasanya pakai buku yang gede. Kalau misalkan sudah ada sistem, biasanya ada yang pakai juga seperti aplikasi web kayak gitu, untuk ekspedisi surat menyurat juga ada. Nah, teman-teman nih kalau misalkan ada kesempatan untuk membuat salah satu jenis surat tersebut, teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengiyakan. Yang artinya itu adalah sebuah kesempatan di mana teman-teman bisa mengaplikasikan pelajaran yang sudah teman-teman dapat langsung dipraktekkan di dunia kerja.
Itu seperti itu. Jadi pokoknya jangan ragu ya, kalau diberi kesempatan langsung tancap gas saja, karena kesempatan nggak ada datang 2 kali loh. Yang selanjutnya adalah komputer. Hal yang paling mendasar yang siswa harus kenal dalam aplikasi komputer ya tentu saja Office ya, seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Aplikasi ini tuh ya pasti digunakan di perusahaan manapun dan instansi manapun. Jadi teman-teman paling nggak mengenal lah aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint. Tapi yang sering dipakai itu Word dan Excel. Itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman ada kesempatan nih mencoba lebih dalam atau pengaplikasiannya lebih luas terkait Word dan Excel, ada kesempatan coba aja dan jangan takut salah. Pokoknya ada pembimbing, minta tolong aja sama pembimbingnya. Untuk peralatan mesin kantor yang teman-teman sering jumpai nantinya jelas ya, itu printer. Itu biasanya printer juga ada yang printer sekalian include dengan scanner. Terus juga ada yang mesin scanner tanpa printer, benar-benar mesin scanner kayak gitu. Terus penghasil kertas, mesin fax sekarang sudah jarang ya karena sudah ada email dan aplikasi chat, jadi fax itu sudah jarang sekali digunakan untuk sekarang. Terus mesin fotokopi biasanya untuk perusahaan atau instansi gede biasanya ada mesin fotokopi. Terus telepon, terus juga ada mesin penghitung uang juga ada. Itulah beberapa hal peralatan mesin kantor yang nantinya saya rasa teman-teman itu akan jumpai lah, salah satunya dari mesin-mesin yang sudah kami sebutkan tadi. Transaksi keuangan, untuk ini sangat jarang sekali teman-teman. Biasanya anak prakerin ditempatkan di bagian keuangan, khususnya untuk mengurusi sebuah transaksi ya, pembukuan itu memang sangat jarang sekali terjadi. Jika teman-teman mendapat kesempatan untuk belajar langsung melakukan pembukuan transaksi keuangan baik itu di perusahaan atau instansi, teman-teman jangan ragu, itu kesempatan emas banget ya, karena itu emang benar-benar kalian itu benar-benar dapat pengalaman real gitu loh soal pembukuan dari permasalahan yang ada terkait pembukuan, mungkin ada kas masuk dan keluarnya kayak gitu. Terus jumlah transaksi yang begitu sangat banyak di sebuah instansi dan perusahaan, jadi pembukuan dan perhitungannya pun jadi lebih kompleks ya. Jadi ini kalau teman-teman benar-benar ada di bagian keuangan dan ada kesempatan untuk belajar langsung pembukuannya terkait pelaporan dan segala macamnya, jangan ragu-ragu untuk langsung aja. Apakah pusing? Pasti pada awalnya ya, yang namanya belajar gitu. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat bagus sekali. Pelayanan prima yang sudah teman-teman belajar ya, sepertinya nggak usah dijelaskan panjang lebar. Yang pada intinya teman-teman melayani dengan sebaik mungkin sampai yang teman-teman layani itu merasa puas. Intinya cuma itu sih sebenarnya. Dengan apa yang teman-teman punya, ketika misalkan ada yang meminta tolong, itu lakukan sebaik mungkin. Pada intinya sih cuma kayak gitu sih. Dan ketika teman-teman prakerin mungkin akan banyak sekali menemui perbedaan antara teori dan praktek. Dan kebetulan saya memang bekerja di sebuah kantor atau instansi pemerintah, dan ini juga sering menjadi sebuah pembahasan antara saya dan istri Bu Septi sendiri. Itu ketika saya tanya tentang perkantoran gimana sih yang benar terkait surat dan bagaimana yang ajarkan di sekolah, itu ternyata memang prakteknya itu memang sangat-sangat berbeda kayak gitu. Jadi teman-teman sudah dibekali dengan banyak teori, banyak ilmu dari bangku sekolah, tapi ternyata pada saat teman-teman praktik menghadapi langsung itu sering berbeda ya. Contohnya misalkan terkait pembentukan
pembuatan surat, terus penempatan bagian surat, memang seringkali ada perbedaan. Karena terkadang di sebuah instansi ataupun di perusahaan, terkadang mereka mempunyai SOTK-nya sendiri atau pokoknya standarnya sendiri-sendiri lah kayak gitu, yang memang sudah dibentuk dari awal instansi atau perusahaan itu sendiri berdiri. Teman-teman juga nantinya kebanyakan akan sedikit mendapatkan ruang lah, kadang nggak terlibat dalam pembuatan surat ataupun terkadang nggak suruh ngarsip atau apa kayak gitu. Malah terkadang teman-teman hanya untuk mengantarkan surat dan segala macam. Tapi itu tidak masalah. Jadi kan itu sebagai pembelajaran dan memang itu pengalaman yang real yang ada di lapangan pada saat itu kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa hal kok yang teman-teman itu bisa men-trigger pendamping kalian untuk berbuat lebih. Asal teman-teman itu punya sebuah soft skill ya, biar nanti teman-teman itu ketika praktek atau prakerin itu menjadi maksimal kayak gitu loh. Dan kita semua tahu lah ya bahwa hard skillnya kalian adalah seperti misal hafal teori, hafal rumus, itu termasuk hard skillnya. Tapi ketika soft skill itu misalnya tentang kemandirian, penuh inisiatif dan juga kreatif. Namun sih pada kenyataannya nih, sepengalaman saya sih dulu sekolah, saya juga dulu sekolah di SMK, memang soft skill itu khususnya di sekolah di Indonesia mungkin itu kebanyakan masih sangat lemah dalam mengajarkan soft skill kepada para siswanya. Nah, mungkin ini beberapa soft skill yang teman-teman harus bisa tekankan ya untuk dilatih kayak gitu atau ditanamkan dan juga dipraktekkan. Yuk kita coba simak bareng-bareng. Semoga aja info ini bisa bermanfaat. Soft skill yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi ini meliputi kemampuan mendengarkan, presentasi, hingga menulis. Kenapa sih soft skill komunikasi ini penting ya? Sebenarnya gini, tanpa kemampuan komunikasi yang baik, kita akan kesulitan menjelaskan suatu pekerjaan, jika itu pekerjaannya secara tim, ke partner kerja maupun klien. Karena kita membicarakan tentang komunikasi interpersonal, maka kemampuan untuk menangani konflik, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat ke rekan kerja maupun atasan ketika ada sesuatu yang krusial, teman-teman bisa menyampaikan dengan baik demi kelancaran pekerjaan. Soft skill yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi di sini artinya luas ya. Gak hanya beradaptasi dengan orang-orang di tempat kerja, tetapi juga budaya dan sistem di suatu perusahaan atau organisasi. Soalnya kultur perusahaan itu beda-beda ya. Jadi ada yang budayanya itu ketat soal peraturan, ada pula yang cenderung santai. Jika kamu sudah memasuki dunia kerja nanti, kamu harus bisa beradaptasi dan menempatkan diri sesuai dengan kultur yang ada di perusahaan. Adaptasi di dunia kerja juga termasuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada di perusahaan. Hal-hal seperti peraturan baru, pemindahan posisi, perubahan kebijakan, dan perkembangan target sangat mungkin kamu alami ketika saat kamu sudah bekerja. Soft skill yang ketiga adalah manajemen. Menurut Mbah George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi simpelnya ya, manajemen ya planning ataupun rencana. Jadi misalkan teman-teman praker ini targetnya teman-teman kepengen nilai prakernya bagus, berarti teman-teman punya rencana atau pengorganisasian atau pergerakan, itu teman-teman harus aktif sendiri, tidak menunggu diperintah, tapi selalu menjemput bola, inisiatif kepada pembimbing untuk memberikan tugas kepada teman-teman yang kemudian menambah pengalaman teman-teman selama praktek
Dan juga efeknya pastinya ketika pembimbing Anda melihat, wah kok kamu aktif, inisiatifnya bagus, pastinya nilainya juga akan menyesuaikan dengan hasilnya teman-teman dan inisiatifnya teman-teman. Karena biasanya pembimbing itu sangat menghargai proses. Saat teman-teman prakerin, teman-teman ngapain aja kayak gitu. Soft skill yang keempat adalah pemecahan masalah. Permasalahan yang ada di dunia kerja berkali-kali lipat lebih menantang ya daripada permasalahan yang kamu temukan selama ada di sekolah. Tapi nggak semua orang jeli melihat akar permasalahan serta mencoba untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi permasalahan masalah ini sangat terkait sekali dengan manajemen ya. Jadi misalkan teman-teman mendapat sebuah tugas untuk membuat surat nih, teman-teman nggak tahu nih modelnya suratnya seperti apa ya, teman-teman coba tanya yang pernah buat atau minta formatnya. Terus misalkan teman-teman belum bisa Word nih kasarannya, ya teman-teman berusaha mencari, tanya kepada pembimbing lah, atau mungkin kalau misalkan di situ ada internet, teman-teman bisa mencari tahu caranya lah lewat tutorial, misalkan di YouTube lah misalkan. Itu juga termasuk dari pemecahan masalah. Semua yang disampaikan tadi tak akan berarti tanpa keseriusan dan semangat belajar teman-teman. Prakerin bukan berarti teman-teman tidak sekolah. Justru, prakerin merupakan sebuah sekolah yang paling relevan dengan dunia kerja dan dunia usaha yang nanti teman-teman hadapi. Seperti kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Kata-kata ini menunjukkan bahwa kita dapat belajar dimanapun dan dapat belajar kepada siapapun. Selamat prakerin, selamat belajar, dan semoga ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.